Menurut admi.sch.id, koloid adalah campuran zat dua fase atau heterogen, bisa seperti dua zat atau lebih, yang mana partikel-partikel dalam zat tersebut memiliki ukuran koloid atau fase terdispersi atau yang sudah terpecah maksudnya, kemudian secara merata dan tersebar merata dalam satu zat lain, atau juga seperti disebut dispersi atau pemecah atau disebut pemecah. Ukuran partikel koloid antara 1 sampai 100 nm. Nah, ukuran yang dimaksud itu dapat berupa kayak diameter, panjang, lebar, hingga tebal yang dimiliki suatu partikel zat yang biasa kita sebut koloid. Nah, perbedaannya antara larutan, koloid, dan suspensi adalah yang pertama, larutan adalah suatu zat campuran homogen di mana zat terlarut atau yang disebut solut terdispersi dalam pelarut atau solvent. Pelarut solut dalam larutan sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata, kayak nggak bisa kita lihat secara kasat mata seperti kayak air gula dan air garam, kan kita nggak bisa ngeliat bagaimana zat sebuah larutan tersebut. Nah, kandungannya mungkin. Nah, koloid. Selanjutnya koloid. Koloid adalah campuran heterogen di mana partikel-partikel kecil ukurannya mungkin rentan dari 1 sampai 1000 nanometer. Nah, koloid ini terdispersi dengan medium lain. Partikel koloid terlalu kecil untuk dilihat secara langsung, tetapi cukup besar untuk menghambat penyebaran cahaya, membuatnya tampak keruh kayak susu, cat, gelatin. Mungkin kalau bubuk susu dicampur dengan air kan kayak membuat sebuah warna, cat juga dicampur air membuat warna atau membuat sebuah zat menjadi keruh. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen di mana partikel-partikel kasar mungkin ukurannya lebih dari 1000 nanometer yang terdispersi dalam medium lain yang cenderung mengendap jika dibiarkan diam. Suspensi seringkali tampak keruh dan partikelnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, contohnya itu mungkin tanah dalam air, bedak dalam air, itu mungkin kayak mengendap. Misalkan juga gula yang dibiarkan pasti kan mengendap tuh di gelas, di bawah gelas tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari koloid. Nah, untuk jenis koloid yang pertama itu ada aerosol. Nah, aerosol ini adalah partikel zat yang ada di udara atau dalam wujud gas. Nah, untuk aerosol sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Nah, untuk aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersinya atau zat yang terlarut adalah zat padat, sedangkan medium pendispersinya atau zat yang pelarut adalah gas. Nah, contoh dari aerosol padat ini ya, contohnya seperti debu, asap, dan asap rokok. Nah, selanjutnya ini ada aerosol cair. Aerosol cair adalah koloid dengan fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah gas. Nah, contoh dari aerosol cair ini adalah awan, kabut, dan semprotan. Nah, selanjutnya ini adalah sol. Sol adalah koloid dengan fase terdispersinya atau zat yang terlarut adalah zat padat. Sedangkan fase zat pendispersinya atau zat yang pelarut adalah zat cair. Nah, contoh dari sol ini adalah ada jelly, ada gelatin, dan ada darah. Nah, selain itu ada sol padat. Nah, sol padat ini adalah koloid dengan fase zat terdispersi dan fase zat pendispersinya adalah sama-sama padat. Nah, contoh dari sol padat ini adalah batu rubi, tanah, permata, dan kaca berwarna. Lalu selanjutnya adalah jenis koloid emulsi. Koloid emulsi adalah koloid dengan fase terdispersi dan pendispersi yang keduanya berwujud cair. Nah, contoh dari koloid emulsi ini adalah susu, minyak, dan juga mayones. Jadi yang selanjutnya adalah koloid jenis busa. Nah, koloid jenis busa ini adalah salah satu koloid khusus di mana gas yang terdispersi dalam fase cair kontinu. Nah, fase terdispersi ini kadang-kadang disebut sebagai fase internal dan fase kontinu disebut sebagai fase eksternal. Nah, contoh dari
Koloid busa ini adalah pembuatan karet dan spons. Jadi, sifat pertama koloid adalah efek Tyndall. Apaan tuh? Jadi, efek Tyndall itu adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya gimana ya? Jadi, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita nggak bisa melihatnya lagi nih. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi, ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensinya, berkas cahaya akan dihamburkan, sehingga jejaknya dapat kita lihat. Ada nggak sih contoh-contoh dari efek Tyndall dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada dong. Contohnya itu adalah saat kita membuka jendela pada siang hari. Jadi, saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka kita bisa melihat dengan jelas nih partikel-partikel debunya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahayanya. Sifat yang kedua yaitu adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel-partikel koloid secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersinya. Gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Jadi, sifat yang ketiga adalah sifat absorpsi. Apa sih itu sifat absorpsi? Sifat absorpsi adalah sebuah peristiwa menempelnya ion atau partikel yang bermuatan terhadap si koloidnya ini. Nah, absorpsi ini bisa terjadi karena adanya si koloidnya ini. Kenapa sih si koloidnya ini? Nah, jadi si koloidnya ini memiliki daya tarik untuk ditempeli atau menempelkan oleh partikel-partikel yang lebih kecil, contohnya seperti ion. Nah, kenapa sih ada daya tarik seperti itu? Alasannya karena adanya tegangan yang cukup tinggi yang ada di permukaan si koloidnya ini. Kemudian, untuk sifat terakhir adalah koagulasi. Koagulasi ini berbeda dengan 3 sifat lainnya karena pengertian dari koagulasi merupakan sebuah proses di mana si koloid ini akan hancur. Kok bisa ya hancur? Alasannya karena nantinya adanya proses penggumpalan dari partikel-partikel yang nantinya ukurannya itu bakal lebih besar daripada si koloid ini atau lebih besar daripada 100 nm yang seperti dijelaskan oleh Yosafat tadi. Koagulasi ini bisa disebabkan karena adanya pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, kemudian ada percampuran terhadap koloid yang berbeda muatan, dan yang terakhir elektroforesis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contoh dari koagulasi kita bisa melihat yang pertama dari susu yang basi. Kalau kita lihat dari susu basi, kan nanti akan ada penggumpalan antara zat-zat susu yang sebenarnya dengan air kan. Dan kemudian yang kedua ada telur yang sudah direbus. Telur yang sudah direbus, kita bisa melihat bahwa akan ada bagian yang keras atau yang menggumpal terhadap yang putihnya dan juga yang kuningnya. Pembuatan koloid dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dispersi dan yang kedua adalah kondensasi. Untuk dispersi berarti dari suspensi ke koloid dan yang kondensasi berarti dari larutan ke koloid. Jadi yang pertama siapkan dulu gulanya 200 gram. Di sini kita ukur. Di sini nutrijennya ada 1. Jadi di sini kita pilih yang warna yang rasa coklat. Kemudian di sini kita siapkan air banyak 700 ml. Lalu kita di sini gunting nutrijelnya. Jadi langsung aja kita tuang ke sini. Lalu gulanya kita juga tuang.
kita aduk-aduk sesuai dengan panduan yang tersedia di Nutrigelnya. Lalu kita masukkan juga airnya. Nah, setelah diaduk rata, baru kita akan memasaknya ini. Belum itu. Kita nyalakan kompornya. Kecilkan api. Lalu di sini sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Mati. Mati ya. Nah, di sini ini sudah jadi, sudah siap untuk ditaruh di cetakan. Lalu di sini kita tuang ke wadahnya. Nah, di sini Nutrigelnya sudah jadi. Jadi kita diamkan sebentar, lalu sampai uapnya menghilang. Jadi habis itu kita bakal simpan di kulkas. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you.